Akhirnya saya pamitan di Tual waktu itu. Saya datang ke Ternate karena kantor UPJOT Ternate di sini. Nah, saya diterima di sini di kantor ini. Jadi saya datang ke sini melapor dulu, menunggu beberapa minggu atau beberapa bulan baru saya ke Jakarta. Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Ikut orientasi. 2 minggu setelah orientasi, mau pulang uang habis. Tidak bisa pulang. Akhirnya saya telepon lagi, pinjam di teman kerja saya dulu di koran, namanya Lis Mawati. Telepon, Lis, minta pinjam uang dong 500.000 buat beli tiket. Saya pinjam di situ buat beli tiket. Pulang dari Jakarta, dari Pondok Cabe ke Tanjung Priok saya naik bis, ganti-ganti naik mobil, ganti-ganti angkot, ganti-ganti sampai ke Priok. Sambil nanya tuh, kalau ke Priok kemana, naik apa gitu, sampai Priok. Sampai Priok beli tiket, tunggu seharian, baru naik kapal. Seminggu ternyata naik kapal dari Priok. Kemudian masuk ke Surabaya, Makassar kemana lagi, sampai ke Ambon, kemana lagi, Bitung, kemana lagi, baru sampai ke Ternate. Seminggu saya mau demam loh di atas kapal. Alhamdulillah saya tiba di sini. Nah di Ternate saya tinggal sama Papan Ahmad Ranyamtel sama Bibisa di rumah dinas camat di Jambula di sana. Karena waktu kuliah di Ternate saya juga tinggal di situ 2 tahun nih. Jadi ya begitulah. Kemudian pulang orientasi itu saya tinggal di Jambula. Kantor UTI waktu itu masih di Jambula, di ex DPRD Kota Jambula. Kita menggunakan gedung itu. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, sampai tinggal di gedung ini nih, gedung punya kita sekarang, UPBJOT Ternate. Dan itu semua adalah bagian dari doa, kerja keras, perjuangan mama saya dan ayah saya. Suatu saat ini yang saya ingin cerita, share ke teman-teman semuanya. Saya itu gajian di UT, dapat remunerasi. Karena itu uangnya cukup besar ya menurut ukuran saya. Saya kumpulin tuh. Dan saya memang mengambil kreditan bank. Saya kumpulin, saya lihat, wah cukup nih. Akhirnya saya hubungi Ma. Assalamualaikum Ma. Ya salam, gimana? Ma, saya mau kasih kabar. Alhamdulillah saya punya uang sekarang Ma. Wih, bayangkan, Masya Allah, dari SD, sebelum lulus SD, lulus Sanawiyah, lulus SMK, kuliah sampai selesai, sampai kerja, hampir 20-an tahun. Doa itu tersimpan di Lauhul Mahfuz, suatu saat doa itu akan terkabul. Saya telepon ke Ma, saya ada uang. Jadi insya Allah saya akan setor uang ini sebagai uang hajinya Ma. Masya Allah. Beliau kaget. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi beliau terharu. Beliau menangis, beliau sedih. Terima kasih terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati. Masya Allah, luar biasa. Ketika beliau mendengar kabar bahwa saya sudah punya uang dan akan menyetor beliau. Jadi akhirnya uang itu, karena ada di beberapa bank saya simpan, kumpulin, kemudian saya transfer ke kampung dan diurus sama adik saya Usman. Kemudian ya daftar ke kantor agama. Masa nunggunya lama ternyata. Berapa tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun baru beliau dipanggil. Tepatnya tahun 2017. Alhamdulillah beliau dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, Makkah. Cita-cita beliau, orang dari keluarga yang tidak punya apa-apa, beliau tidak menamatkan sekolah dasar. Beliau menyampaikan itu sejak saya masih kecil dan baru terlaksana sekitar 20 tahun lebih kemudian. Alhamdulillah 2017 itu beliau berangkat haji
kita bikin doa syukuran. Banyak orang kampung yang hadir, kampung-kampung tetangga. Di acara potong kambing itu baca syukuran. Kemudian beliau berangkat, kan saya di Ternate, jadi beliau berangkat haji, saya tidak ikut antar, tapi syukurannya saya ada. Kemudian beliau berangkat haji, lalu beliau balik, saya jemput di Makassar waktu itu. Saya dari Ternate ke Makassar, jemput beliau. Kemudian karena beliau jamaahnya banyak, pesawatnya kecil, saya hanya antar sampai di Ambon. Kemudian beliau terus ke Tual, dijemput keluarga di sana, dibawa ke kampung. Lalu saya baru sampainya dengan pesawat sore ke kampung. Kemudian di kampung ketemu beliau ya seperti biasa ngobrol tentang haji. Beliau bilang beliau mendoakan saya segala macam. Kemudian beliau cerita juga tentang haji. Nah, saya 4 atau 5 hari di situ, kemudian saya pamit kembali pulang ke Ternate karena pekerjaan. Lalu beliau bilang, beliau waktu itu sakit, sudah mulai sakit, dan beliau berdoa untuk kesehatan keselamatan kita semua. Dan beliau bilang, ya terima kasih karena sudah memberangkatkan mama untuk haji. Sudah cukup, hidup ini sudah cukup sampai di sini. Kalian juga sudah besar-besar, sudah menikah, dan semuanya sudah. Terima kasih, kamu dapat satu surga dari mama. Kata beliau, kamu dapat satu surga dari mama karena telah memberangkatkan mama naik haji. Masya Allah, luar biasa. Surga kita itu ada di bawah restu beliau, telapak kaki beliau, artinya ada di bawah restu beliau, ibu. Dan beliau telah menyampaikan itu, melafalkan itu, kamu mendapatkan satu surga dari mana. Masya Allah, luar biasa. Makanya saya tuh kayak wow gitu ya, wow. Semua orang itu ingin mendapatkan itu dari ibu, dan ibu saya menyampaikan itu secara langsung ke saya. Luar biasa. Akhirnya saya pergi. Malamnya sebelum saya balik itu, saya pancing dulu, pergi pancing sama ayah. Kita keluar dari kampung itu jam 3 sore, pulangnya itu jam 2 dini hari. Dan beliau jam 2 dini hari sama ayah itu tidak tidur sampai pagi, karena pesawat saya itu subuh. Jam 4 saya sudah harus ke bandara untuk ke Ternate. Jadi beliau tidak tidur dari jam 2 itu sampai subuh, karena mereka mengasap ikan yang hasil pancingan itu diasap semua, diasar supaya dipak, supaya saya bawa ke Ternate. Akhirnya ikan yang saya pancing malam, paginya itu, siangnya, sorenya itu saya makan di Ternate. Luar biasa. Karena ada pesawat. Dan beliau mengantarkan saya ke pintu saat saya dengan sepeda motor diantar oleh Usman, adik saya, ke bandara untuk saya pulang ke Ternate. Panjang ya. Kemudian suatu saat saya ada rezeki lagi. Lalu saya bilang, uang ini kayak untuk apa ya? Saya kasih ke istri, ke Ira. Karena ibu sudah haji, adik-adik sudah kuliah, sudah selesai. Mungkin uang ini kamu pakai saja untuk daftar haji. Kamu duluan aja daftar haji, pakai uang ini. Tapi Ira bilang, jangan, saya masih muda, jadi kasihkan saja ke ayah. Ya sudah, karena memang begitu. Akhirnya saya telepon ke ayah. Ayah, saya dapat uang rezeki insya Allah. Jadi saya niatkan, ini Ira juga sudah bilang, saya niatkan untuk daftar ayah haji dengan uang ini. Masya Allah, luar biasa. Ayah tuh, Masya Allah, terharunya. Beliau sampai berdoa, semoga Allah memberi rezeki yang banyak, yang melimpah untuk kalian berdua. Ya, semoga kalian bisa haji dan umroh. Pokoknya doa-doa terbaik lah begitu. Oh ya, tidak apa-apa ya. Terima kasih. Akhirnya uang itu saya kirim lagi ke Usman, ketua Usman bantu urus untuk daftar haji. Sekitar 5-6 tahun lalu. Suatu saat ibu telepon kasih tahu saya, "Nak, ayahmu itu terharu sekali." Beliau sambil menangis terisak-isak.
Karena beliau tidak punya saudara, beliau tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, tapi beliau bisa mau berangkat haji karena kamu mendaftar anaknya kamu mendaftarkan beliau. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Dan akhirnya sekarang tahun ini harusnya beliau sudah berangkat dari tahun 2020, tapi karena COVID tahun ini tertunda. Insya Allah tahun depan 2022 ayah bisa berangkat haji, insya Allah. Tapi luar biasanya doa dari orang tua ayah itu terkabul. Karena setelah setahun atau 2 tahun setelah uang setoran haji ayah itu kami lakukan, saya ada uang lagi. Masya Allah, luar biasa. Saya daftarkan, saya sama istri, untuk persiapan haji. Daftar tunggunya berapa tahun? 17 tahun. Itu ternyata jauh sekali. Tapi teman saya di kantor namanya Bu Ulfa bilang, daftar dulu haji, nanti kalau ada uang kumpulkan untuk umroh. Oh, luar biasa. Setahun setelah itu, atau setahun lebih lah, saya dapat rezeki lagi. Insya Allah, luar biasa. Saya langsung daftar umroh 2 orang untuk saya dengan istri 2018 dan berangkat. Pertama kali saya ke Baitullah, pertama kali saya keluar negeri sama istri ke umroh. Ya, 2018 umroh dengan istri. Dan saya terima kasih ke Aliago Travel yang memberangkatkan kita. Terima kasih, Masya Allah, bantuan luar biasa datang dari Abang Haji Hasan Yubun di Jakarta bersama keluarga almarhum istrinya. Luar biasa. Uang yang kami store itu tidak cukup sebenarnya, saya tahu itu tidak cukup, tapi mereka memberikan kami kelas 1 dan hotelnya itu di Mekah. Itu saya lupa nama hotel. Itu hotelnya yang jam gadang itu loh, yang menara besar itu, yang di depan Ka'bah. Hotelnya itu di bawah menara ada satu hotel, di depannya itu kami nginap di situ. Nginapnya di lantai berapa, jadi setiap saat itu kita melihat Ka'bah itu di bawah. Dan di Madinah kita itu hotelnya dekat sekali, jalan kaki itu cuma 20 meter atau 30 meter di depan Masjid Nabawi di Madinah. Itu luar biasa. Jadi almarhum Nenek Ella, ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Beliau membantu kami sama Abang Haji Hasan Yubun, luar biasa. Uang kami tidak cukup, mungkin doa dari ayah atau mak tadi ya, itu kemudian sampai Allah menyampaikan itu lewat tangan dan bantuan dari Abang Haji sama istrinya almarhum Nenek yang membantu kami. Uang yang kami skor itu hanya berapa? Kelasnya dapat kelas 1 dan fasilitasnya itu luar biasa. Tapi suatu saat ini saya cerita juga, waktu saya masih SD itu tinggal di kampung sama mama, saya itu karena sumurnya jauh, jadi saya kalau mengambil air itu harus jalan kaki dari ke kampung ke sumur mengangkut ember atau jerigen. Dan saya itu selalu kalau mendengar tarhim dari Muammar, Assalatu wassalamu alaihi, itu biasanya saya berhenti untuk mendengarkan suara itu. Saking merdunya itu saya berhenti untuk mendengar. Saya membayangkan suatu saat kalau saya sudah besar, saya akan pergi ke suatu kota yang gemerlap. Saya akan berada di suatu gedung-gedung yang tinggi dan membayangkan indahnya pemandangan di situ, alam di situ, syahdu. Saya merasakan itu saat-saat itu. Dan beberapa saat kemudian saya merasakan ketika mendengarkan tarhim. Sekarang beda ya, kalau mendengarkan tarhim itu sudah biasa-biasa. Tapi waktu itu kayak ada sesuatu di hati. Masya Allah, pemandangan yang luar biasa. Saya tidak tahu, saya sudah ke Mekah, ke Madinah, dan saya tinggal di hotel itu. Hotel yang di dekat Tuar Zamzam, yang melihat langsung ke Ka'bah di bawahnya itu.
Setahun kemudian saya baru menyadari. Ternyata apa yang saya rasakan di waktu di madrasah itu masih saya kecil, itu adalah apa yang saya rasakan ketika saya di Makkah. Datang pertama kali di Makkah dan tinggal di gedung itu, melihat ke bawah, di bawah itu Ka'bah. Sudah kecil itu Allah membisikkan ke dalam kalbu, inilah yang nanti kamu lihat, inilah yang kamu. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Dan saya baru menyadari itu ketika setahun setelah umroh. Ketika waktu itu saya mau menulis novel. Malam-malam ketika saya menulis novel, oh iya ya. Dan saya menulisnya di novel. Tapi apakah semuanya saya tulis saya juga lupa? Masya Allah, itu luar biasa. Doa dari ayah, terutama doa dari emak, luar biasa. Dan memang sekarang masih menunggu 17 tahun lagi untuk haji, pensiun nanti. Tapi umrah saya sudah pergi. Tadinya mama hanya berdoa untuk beliau bisa haji. Doa itu terkabul untuk ayah mendaftar haji dan tinggal menunggu berangkat. Saya sendiri sudah berangkat untuk umrah dan tinggal haji. Masya Allah, luar biasa. Dan beliau sakit, mama sakit setelah pulang dari haji. Kemudian setiap kali beliau sakit, beliau selalu memanggil nama saya. Meskipun di sana ada ayah, ada keluarga, ada adik-adik, tapi beliau selalu memanggil saya. Dan beliau sakit keras ketika tahun 2019 kali ya, 2019, awal-awal COVID. Saya tidak bisa pulang. Bahkan beliau sakit keras. Sampai keluarga itu semua sudah menelpon dengan menangis, menyampaikan bahwa tidak ada harapan lagi. Halalkan beliau sudah. Karena COVID tidak boleh ada yang pergi. Kamu juga tidak bisa datang, kita halalkan saja. Kalau memang beliau sudah tidak bisa lagi tertolong, halalkan. Kita udah nangis-nangis, sudah. Tapi Allah berkehendak lain. Beliau sembuh. Meskipun tidak sembuh total, tapi beliau sembuh. Beliau keluar rumah sakit. Sampai setahun kemudian di 2020, keadaan yang sama terjadi. Saya lapor di pimpinan saya, Pak Effendi, kepala kantor. Pak kepala kantor itu seperti ada sesuatu yang menggerakkan. Pulang. Tidak boleh, kamu harus pulang. Itu ibu, kamu tidak boleh mendon. Saya baru pernah ketemu kepala yang seperti itu. Karena kalau yang lain itu kadang kita harus menyusun kata, melihat suasana, baru menyampaikan apa diizinkan atau tidak nih. Tapi kalau beliau pas kita pulang, tidak boleh, harus pulang, ayo pulang, kasihan itu. Akhirnya saya pulang. Dan ini adalah kepulangan terakhir saya untuk ketemu dengan Mak. Saya membuatnya di konten pulang dari Ternate Ambon ke Tual untuk menjenguk. Silahkan nonton di YouTube. Jadi saya pulang ke Tual. Ini adalah perjalanan terakhir saya pulang ke sana. Beliau sudah di rumah sakit. Beliau waktu itu masih sadar, masih mengenali. Kita sempat ngobrol, tapi saya astagfirullah. Karena baru pertama pulang ke Tual, saya kangen beliau, keluarga juga kan kampung. Jadi saya malamnya saya pulang ke kampung, tidur di kampung, nanti paginya saya ke rumah sakit jenguk beliau selama 2 hari atau 3 hari. Jadi beliau ditemani oleh adik perempuan saya sama keluarga yang lain. Jelang sehari 2 hari beliau sudah mulai kehilangan kesadaran, staminanya mulai menurun. Saya turun ke Tual, beliau sudah tidak sadar, sudah tidak kenal lagi. Hanya sekali-kali beliau seperti itu. Tapi mungkin beliau mendengar apa yang kita ucap, kita sampaikan, tapi tidak ada respon. Respon balik sudah tidak ada. Lalu kita mulai antar keluarga, kita sudah saling menghubungi, bicara langsung lewat telepon, menyampaikan situasi ini bagaimana. Saya bicara dengan ayah, juga dengan dokter. Lalu
Akhirnya kita ketemulah dengan dokter. Saya, Omat itu adik kandung beliau. Saya tinggal selama 6 tahun di Tual dengan beliau untuk sekolah di Sanawiyah dan SMK. Omat, kita bicara dengan beliau bilang coba bicara dengan dokter. Perkembangan terakhir bagaimana, kita telepon juga dengan Om Abi, adik kandung beliau juga di Dobo. Om Abi sudah tidak bisa datang karena transportasi sulit. Beliau bilang coba bicara dengan dokter, kita bicara dengan dokter rumah sakit sama dokter ahli paru, penyakit dalam lah gitu ya. Dokter menyatakan bahwa kondisi beliau tidak akan pulih. Jadi beliau hanya bertahan. Tetapi beliau bertahan karena obat dan selang yang sudah dimasukkan ke dalam hidung selama berapa hari. Obat berhenti, selang berhenti, beliau tidak akan tertolong. Dan beliau memang sudah tidak kehilangan kesadaran. Jadi lalu kita rembuk dengan Omat bagaimana. Ya Allah, akhirnya keluarga yang lain datang, kita rembuk. Mereka semuanya sepakat kalau begitu kita ambil pulang. Tidak bisa di sini. Tujuan bawa pulang itu supaya mungkin beliau bisa dituntun bersyahadat, atau biarlah beliau wafat di rumah, jangan di rumah sakit. Masalahnya sekarang adalah harus bikin tanda tangan. Siapa yang mau menandatangani pernyataan keluarga untuk mengambil beliau kalau suatu saat keluar dari lepas tanggung jawab rumah sakit terjadi apa-apa? Bilang ke Omat, tidak mau, ayah tidak mau, yang lain tidak mau. Omat bilang kamu saja. Ya Allah, saya dalam hati, kalau terjadi apa-apa saya nanti disalahkan karena dianggap melakukan hal-hal tertentu yang menyebabkan ibu meninggal. Saya konsul dulu dengan Om Abi, tanya dengan Omat, dengan yang lain. Mereka bilang tidak seperti, daripada beliau menderita, lebih baik ambil tanda tangan ambil. Tangan saya gemetaran, air mata bersuara, saya nangis. Apakah saya menjadi penyebab? Karena kalau setelah melepas tanda tangan itu, semua peralatan dilepas, tidak tertolong. Nangis. Dengan tangan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, ta'ala Allah, saya tanda tangan. Setelah tanda tangan, dokter menyampaikan begitu, sudah selesai. Nanti selanjutnya petugas medis akan ke ruangan untuk melakukan tindakan. Petugas datang lalu menggunting selang, dilepas di tangan. Semua alat bantu dilepas. Yang lain banyak keluarga yang sudah datang. Dari mana-mana sudah datang. Tadinya itu cuma 2 atau 3 orang, 4 orang, 5 orang. Sekarang keluarga udah berkumpul banyak. Saya kaget. Banyak juga keluarga yang datang. Keluarga dari Ki Kecil, Ki Besar, Kota Tual, mereka sudah datang. Mungkin kebetulan hari itu mereka ada di Tual, mereka datang. Kakak Ija, kenapa? Bibi Ija, kenapa? Mama tua, kenapa? Nenek, kenapa? Mereka datang membantu. Ada Omat di Vinobon, Vidabot, Om Dadi, Masya Allah. Banyak yang tidak saya kenali datang. Lalu kita saling menolong, memindahkan dari tempat tidur di ruangan ke tempat tidur yang bisa didorong ke ambulans. Antarlah ke ambulans. Di ambulans kemudian naik. Saya masuk dalam ambulans, duduk di bagian kepala, Usman di bagian tengah. Kemudian Bibi Siti, ibunya Natra. Bibi Siti itu murid ngajinya. Selain keluarga, itu murid ngajinya beliau, duduk di bagian belakang. Karena sempit, jadi kita hanya bertiga dengan beliau. Ambulans lari. Banyak kendaraan yang di depan dan di belakang sudah mengantar ke kampung. Kita keluar rumah sakit Langgor. Perjalanan hari Kamis. Di waktu-waktu sore. Ini sudah menjelang asar. Waktunya mungkin jelang maghrib. Kita berjalan. Jalan-jalan sampai di kampung namanya Werlilir atau sudah mau masuk Van.
Di situ memang tadi kita sampaikan kami akan beri kode apabila terjadi sesuatu. Sampai di situ, Mama sudah mulai menarik nafas. Itu nafas sudah mulai. Sudah syakaratul maut, Masya Allah. Malaikat sudah datang. Malaikat maut sudah datang, Masya Allah. Sudah memberikan tanda. Kami yang tadinya sedih, tenang, sudah tidak mulai tidak tertahan dari air mata. Saya kalimat la ilaha illallah. Usman sama Bibi Siti, mereka ada yang takbir, ada yang tasbih, subhanallah, macam-macam. Tadinya saya pikir saya akan membimbing dengan kalimat la ilaha illallah, tapi karena beliau berdua dengan itu ya, situasi tidak bisa kita kondisikan. Kita berhentikan, Pak sopir berhenti. Sopir berhenti supaya memberikan kesempatan beliau. Melepas roh terakhir di dunia. Saya sudah menyaksikan beberapa orang wafat, termasuk adik saya Wazna. Itu tarikan nafasnya tuh kuat. Seperti itu. Mak saya tidak. Pelan. Pelan. Saya hanya melihat 2 atau 3 kali beliau tuh menarik. Termasuk yang terakhir. Itu sudah tanda-tanda Usman sudah mulai. Kita sudah mulai, ya Allah, mama pergi, Masya Allah. Saya perhatikan nafas terluar terakhir. Kita kalimat ini sambil kalimat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu beliau tarik. Ada seperti gitu, tapi bunyinya pelan. Nah itu, udah selesai. Usman langsung berteriak, Mama sudah pergi, Masya Allah, Mama sudah pergi. Bibi Siti, yo, Mama Din sudah pergi, Masya Allah, nangis. Beliau wafat di malam Jumat lepas maghrib. Masuk menjelang waktu Isya. Semua orang mulai haru nangis, umat semuanya, keluarga sudah mulai nangis yang di depan. Jadi kita di depan jalan raya, Masya Allah. Tapi Allah berkehendak mempertemukan saya dengan beliau. Karena seharusnya beliau, kalau melihat Allah berkehendak, harusnya sakitnya beliau yang tahun kemarin itu lebih parah dengan kali ini. Tapi beliau belum dipanggil. Ketika saya datang, diberikan kesempatan menyaksikan langsung, baru beliau wafat. Umat masuk, kemudian duduk di dekat saya, mengambil jari syahadat beliau, kemudian membacakan doa. Ya sudah, dibacakan lagi, bersyahadat lagi. Selesai, kita berpelukan menangis sebentar, kemudian perjalanan kita lanjutkan. Sampai di kampung. Jasad beliau diantar ke kampung di Ngursoid. Beliau ditaruh di situ, dimandikan. Nah, beliau itu sebelum itu ternyata sudah berwasiat ke Mama Haji Neng, tetangga di rumah sebelah, saudara kita. Mama Haji kasih tahu, ya itu Mama sudah berwasiat. Kalau beliau meninggal, orang ini yang memandikan beliau. Ini dulu di bagian kepala, ini tengah, ini ke belakang, ini yang pegang air. Udah siap. Akhirnya kita cari mobil, turun ke kampung Elalet, Nenek Putih, Nenek Haji Putih. Saya lupa nama lengkap beliau, Nenek Rogaya kalau tidak salah. Itu Mama yang mewasiatkan agar beliau yang pegang air.
malam-malam jam 2 apa kita ke beliau tuh, nenek assalamualaikum, mohon meluangkan waktu untuk kasih mandi mama karena mama mewasiat nenek lah yang kalau beliau meninggal nenek lah mereka. Ya Allah, kau mama, ya Allah beliau, kau mama. Hanya beliau dengan saya yang mau belajar barang ini. Orang lain tidak mau belajar, tidak mau tahu. Jadi kalau kejadian begini bagaimana? Untung beliau yang duluan meninggal, jadi saya masih ada, saya masih pegang. Kalau saya nanti bagaimana? Ya, beliau bercerita. Kita antarlah beliau ke kampung. Tapi karena kondisi, akhirnya orang-orang yang diwasiatkan itu tidak ada yang belum mau karena alasan tertentu, seperti Mama Haji Hilmi ya, bibi saya, istrinya Umat, beliau tidak pegang, jadi digantikan. Jadi yang pegang itu Nenek Haji Putih, sahabat, ada keluarga juga, termasuk Bibi Siti yang tadi bersama di mobil, beliau juga pegang. Akhirnya mandiin, taruh di situ. Pagi-pagi berita sudah tersebar, banyak, saya kaget. Yang datang melayat, belasungkawa, banyak sekali. Orang yang datang, ratusan. Pagi-pagi Pak Wali Kota Adam Rahayaan datang. Menunggu beliau itu mengira kita akan kubur pagi, jadi beliau datang dari pagi. Kemudian siangnya mendekati Jumat, istrinya Pak Bupati datang, Pak Haji Tahir Harnubun. Nanti pas Jumatan atau lepas Jumatan baru Pak Bupati datang. Jadi beliau berdua dan banyak keluarga. Beliau tuh tidak tamat sekolah dasar, hanya guru ngaji biasa di kampung, tapi mengenal banyak orang. Kebiasaan beliau adalah mengunjungi, mendatangi, membawa. Beliau hasil kebun pisang, kemudian nangka, mangga, beliau bagi-bagi. Bahkan beliau bawa ke keluarga yang di berbagai tempat. Itu yang bikin ketika beliau datang, orang-orang itu datang karena mengingat jasa beliau. Sampai Habib Ahmad Asyatri, beliau seumuran saya, bilang, makmu itu kita sudah bilang sakit, jadi tidak usah datang. Beliau datang dengan kita bawa pisang, mangga, beberapa kantong bagi di keluarga di situ. Habib itu datang. Ya Allah, Habib saudara dekat beliau. Abai Hasan datang. Masya. Waktu masuk di kubur, saya kan turun juga di kubur, saya dipesanin, kamu ikut mama ke kubur, pegang bagian kakinya. Abai Hasan di atas kubur, panggil, Akhir. Abai Hasan. Saking sayangnya Abai Hasan ke ibu, beliau turun ke kubur. Yang pegang kepala beliau itu Paman Ahmad di Finubun, sepupu beliau yang juga murid ngaji beliau. Kalau yang tengah itu saya agak lupa. Jadi ada 3 orang dalam kubur. Jadi lepas Jumatan beliau disolatkan di masjid. Allah yang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!